Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau selalu hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Maka kami mohon, utuslah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memusatkan perhatian, akal budi serta penghayatan kami dan mencoba mengejawantahkannya, merealisasikannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, setelah merayakan hari raya Pentakosta yang penuh dengan sukacita, gereja mengajak kita hari ini untuk mengenang, merayakan, bersyukur atas kehadiran ibu bunda kita, yaitu Perawan Maria sebagai bunda Allah dan bunda gereja. Peringatan ini dirayakan setiap hari Senin setelah Pentakosta. Maria bukan hanya ibu dari Yesus, tetapi juga ibu rohani bagi seluruh umat beriman. Ia menerima tugas mulia ini bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan karena kasih Allah yang bekerja melalui Yesus, putra yang dikandung dan dilahirkan demi keselamatan dunia. Dalam bacaan Injil hari ini, saat Yesus tergantung di salib, ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihnya, "Inilah ibumu." Dalam momen yang sangat menyakitkan dan menyedihkan itu, Yesus mempercayakan Maria kepada murid-muridnya. Dan ini bukan hanya ungkapan kasih antara ibu dan anak, tetapi sebuah penetapan rohani. Maria kini menjadi ibu bagi semua murid-murid Kristus, pengikut Yesus. Dia adalah ibu kita, ibu gereja, ibu bagi gereja. Meskipun Maria tidak berkata apa-apa, diamnya adalah tanda penerimaan penuh iman. Ia sekali lagi berkata ya kepada rencana Allah, sebagaimana ia lakukan saat menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan Yesus yang disebut Putra Allah. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Maria tidak pergi menjauh. Ia tetap hadir bersama para rasul, berdoa dan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dari sini kita melihat bahwa Maria selalu ada bersama dengan para murid-murid Yesus, bahkan bersama gereja hingga saat ini. Ia hadir menolong dan membantu kita untuk menyampaikan seluruh doa-doa kita. Ia mendampingi kita sama seperti ketika ia mendampingi hadir bersama dengan para murid-murid Yesus sampai ia nanti diangkat ke surga. Gelar Bunda Gereja secara resmi diberikan kepada Maria oleh Paus Paulus ke-6 pada Konsili Vatikan kedua, tepatnya pada tanggal 21 November 1964. Kemudian pada tahun 2018, Paus Fransiskus menetapkan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja untuk dirayakan setiap hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta. Penetapan ini menegaskan bahwa Maria tidak hanya memiliki peran dalam sejarah keselamatan sebagai Bunda Allah, tetapi juga sebagai ibu rohani bagi seluruh umat Kristiani. Ini adalah pengakuan akan peran Maria yang begitu besar dalam karya keselamatan Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Sejak awal ia telah ambil bagian secara aktif, bukan hanya melalui kesediaannya mengandung dan melahirkan sang penyelamat, tetapi juga melalui kesetiaannya hingga akhir hidup Yesus dan melalui peranannya dalam komunitas para rasul. Penetapan ini mengajak gereja untuk semakin mengakui dan merenungkan peran Maria dalam hidup gereja dan dalam kehidupan iman kita masing-masing. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita merenungkan makna peringatan ini dengan hati yang terbuka. Jika Yesus sendiri menyerahkan kita kepada Maria sebagai anak-anaknya, mengapa kita ragu menerima dia sebagai ibu rohani kita? Mari kita belajar mencintai, mengimani, menghidupi teladan hidup Maria dalam iman, harapan, dan kasih. Meminta pertolongan untuk menyampaikan seluruh harapan, keinginan, dan kerinduan kita kepada putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria selalu menunjukkan jalan kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Dengan mencintai Maria, kita tidak menjauh dari Yesus, justru kita dibimbing lebih dekat untuk sampai memahami Yesus, mengimani Yesus dan menghidupinya, menghidupi firman-Nya dalam kesaksian kita. Maka mari kita menjadikan Bunda Maria sebagai sahabat, penolong dan pendoa, serta pembimbing dalam peziarahan hidup kita menuju keselamatan dan kebahagiaan kekal nantinya. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami orang beriman, kami mohon doakanlah kami agar setia mengikuti putramu dalam setiap langkah hidup kami. Bimbinglah kami untuk semakin mencintai gereja dan hidup dalam kasih yang sejati. Kami serahkan diri kami ke dalam perlindungan-Mu agar kami selalu berjalan dalam terang Kristus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan
kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.